Shalom, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Agama Kristen kelas 12 dengan saya, Ibu Fuji Kartika Asitorus. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk materi baru yaitu dari bab 3, Hak Ajasi Manusia dalam Perspektif Alkitab. Untuk bahan bacaan Alkitabnya yaitu dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 30, 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 11 dan Roma 3 ayat 9 sampai 31. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mampu mendeskripsikan pandangan Alkitab tentang demokrasi dan HAM atau hak ajasi manusia. Masih ingatkah kalian tentang pengertian hak ajasi manusia pada pertemuan sebelumnya? Hak ajasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai ciptaan Allah. Dan hak ajasi manusia itu merupakan hak yang paling asasi yang melekat pada diri manusia sebagai karunia Allah sesuai dengan yang tertera pada Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 29 dan Kejadian 2 ayat 17 sampai 18. Berikutnya, bagaimanakah kesaksian Alkitab tentang manusia? Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30 itu menulis tentang penciptaan manusia sebagai makhluk bermartabat. Artinya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah atau imago Dei. Yang berikutnya ada menurut John Stott bahwa martabat manusia dikemukakan dalam 3 hubungan sejak penciptaan sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah. Artinya manusia diciptakan menurut gambar ilahi yang mencakup kualitas-kualitas rasional, moral, dan spiritual. Dan inilah yang membedakan manusia dari binatang dan memungkinkan manusia berelasi dengan Allah melalui kualitas rasional, moral, dan spiritual. Yang kedua adalah hubungan antar manusia, yaitu bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya manusia punya hak untuk berelasi, bersahabat, menikah, serta membentuk keluarga. Hak diterima dan dihormati tanpa memandang gender, usia, dan status sosial. Ketiga adalah hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya, yaitu manusia diciptakan untuk mengolah bumi, berkuasa atas makhluk-makhluk lainnya. Dengan demikian, manusia diberikan hak beristirahat, memperoleh sandang, pangan, rumah nyaman dan sehat, bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, dan berhak menikmati udara dan air yang bersih. Bagaimanakah implikasi martabat manusia terhadap HAM? Hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat adalah pemberian Allah. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat mengambilnya dari diri seseorang. Nah, jika terjadi pelanggaran hak ajasi manusia ini, maka itu artinya merupakan penghinaan terhadap penciptanya, sesuai dengan yang tertuang dalam Amsal pasal 14 ayat 31. Ketaatan, kasih, dan keadilan selalu menjadi hal penting dalam sejarah hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah Sang Pencipta. Jika manusia melakukan kejahatan, maka Allah akan menegur dan menuntut pertobatan. Jika tidak bertobat, maka akan datang hukuman. Jika sadar akan kejahatannya dan bertobat, maka akan terhindar dari hukuman. Lihat contoh di dalam Alkitab, yaitu Raja Ahab yang telah merampas kebun anggur Nabot menerima hukuman. Ia mati dan mayatnya tidak dikuburkan secara layak karena dimakan anjing di luar pintu gerbang kota seperti yang difirmankan Allah. Contoh perdebatan mengenai hak hidup sekarang ini antara lain yang pertama, hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang dianggap melakukan kejahatan yang berat, seperti pembunuhan yang kejam dan sadis, pengkhianatan kepada negara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah aborsi. Aborsi ini adalah pengguguran kandungan, di mana praktek menghilangkan janin yang ada di dalam kandungan. Dan yang ketiga adalah eutanasia. Eutanasia adalah praktik yang dipilih untuk membebaskan seseorang dari penderitaan panjang. Contohnya yaitu dengan suntik mati. Ketiga hal tersebut sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra. Ada yang berpihak dan ada yang menentang praktik tersebut. Namun gereja-gereja Kristen menolak praktik-praktik tersebut. Karena menurut pandangan Alkitab, Allah yang berkuasa atas hidup manusia dan karena itu sebagai pemilik kehidupan. Ia juga memiliki hak untuk mencabut kehidupan, jadi manusia tidak berhak mencabut kehidupannya sendiri maupun kehidupan sesama.
Manusia tidak hanya diberikan hak asasi oleh Tuhan, tetapi juga kewajiban asasi. Dalam setiap hak diikuti oleh kewajiban. Manusia yang diciptakan sebagai makhluk rasional, bermoral, dan spiritual, dengan sendirinya memiliki kewajiban moral. Kebebasan atau kemerdekaan sejati itu terwujud dalam rangka tanggung jawab. Dalam Galatia 5 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih." Dan di sini tanggung jawab manusia itu ada menghargai sesama dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya di Google Classroom. Shalom, Tuhan memberkati.